Ya, jadi terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah. Tadi ada tamu saya yang hutangnya 270 miliar lunas. Nah, mau saya, bapak dan ibu yang hadir hari ini juga harus lunas. Kalau nggak punya utang, misalkan pengen jadi anggota DPR RI, harus terkabul. Pengen jadi anggota DPRD, harus terkabul. Nah, saya tanya, apa yang bikin hajat kamu terkabul? Nah, tamu saya bilang, saya dipaksa suruh Pak Haji baca Quran. Karena saya dari kecil sampai tua gak pernah baca Quran. Tapi setelah saya lihat YouTube-nya Pak Haji, saya maksain baca Quran. Emang artinya apa kalau baca Quran? Pak Haji, saya baca di literatur, itu kalau orang yang bangunnya jam 00, dia senyum, dia mandi, bahkan dia tahajud, lanjut baca Quran, hajatnya dia tidak lewat malaikat, tapi langsung Allah yang handle. Masa sih Ji? Iya. Wow, mana ada gak videonya? Biar gue termotivasi. Kan gue bukan motivator, SD Impress. Nah, saya dikasih videonya tuh. Ini videonya. Coba bapak dan ibu dengerin. Yang ada di grup, ada gak di sini yang udah masuk grup RDAI? Belum. Yang udah masuk grup? Belum. Oh, baru. Wow. Udah. Ada gak video tadi saya kirim di grup? Ada. Jadi tadi saya kirim di grup itu, Pak, Bu. Ibu bapak bisa gak masuk grup? Ya, catat ya. Kalau mau masuk di grup, kelebihannya apa sih Ji? Biasanya orang yang masuk grup lebih cepat terkabul. Karena kan dia ngelihat itu testimoni orang yang terkabul kan taruh di grup. Ada? Tadi video ada. Jadi nanti bapak dan ya itu ya. Udah didengerin? Belum? Oh, nih, bos. Bisa gak di setel, bos? Biar nanti didengerin, bos. Bisa gak? Bos ada gak di situ? Ada? Ya. Jadi didengerin dulu ya Pak. Ini bukan saya ngomong, tapi yang ngomong pelan-pelan ya. Sebentar, cuma 5 menit. Pernah berproses dan pernah hidup susah, kurang kencang, lalu dia ketemu Quran, maka hidupnya pasti muncul keburukan. Ulangi lagi bos, dari nol bos. Ulangi lagi bos. Dengerin. Kalau seseorang pernah berproses dan pernah hidup susah, lalu dia ketemu Quran, maka hidupnya pasti muncul keburukan. Tuh. Orang pernah susah, lalu dia mau bayar prosesnya, dan hidupnya ketemu Quran, pasti muncul keburukan. Ada orang tak pernah susah, lahir dari anak orang kaya, ketemu Quran, cuma jadi wawasan. Dia ngomong tak tajam. Kenapa? Dia tidak lewat prosesnya. Dia tak ngerasa, belum pernah ngerasa tak makan. Dia belum pernah ngerasa dihina. Dia belum pernah ngerasa batal nikah. Dia belum pernah ngerasa dicampakkan gitu loh kawan-kawan. Sebaliknya berproses tapi tak punya Quran, kalaupun dia jadi orang kosong juga. Nah maka kita tuh lebih menarik mendengarkan cerita kesuksesan orang atau cerita perjalanan hidupnya. Lantas gimana punya cerita perjalanan kalau kita tak lewati jalur ceritanya, betul? Ulangi lagi bos. Dari awal pelan-pelan ya. Intinya nih, saya maksain baca Quran, kata tamu saya yang utang 270 miliar, emang harus begitu. Jadi bapak nggak bisa leha-leha, karena kan bapak gratisan nih, ya kan? Sedekah ekstrim belum mau, ibadah ekstrim mau baca ini. Ya ulangi lagi bos, dari nol bos. Kalau seseorang pernah berproses dan pernah hidup susah, lalu dia ketemu Quran, maka hidupnya pasti muncul keburukan. Tuh, muncul. Orang pernah susah, lalu dia mau bayar prosesnya, dan hidupnya ketemu Quran, pasti muncul keburukan. Ada orang tak pernah susah, lahir dari anak orang kaya, ketemu
ketemu Quran, cuma jadi wawasan. Dia ngomong gak tajam. Kenapa? Dia tidak lewat prosesnya. Dia tidak ngerasa, belum pernah ngerasa tidak makan. Dia belum pernah ngerasa dihina. Dia belum pernah ngerasa batal nikah. Dia belum pernah ngerasa dicampakkan gitu loh kawan-kawan. Sebaliknya berproses tapi tak punya Quran, kalaupun dia jadi orang kosong juga. Nah maka kita tuh lebih menarik mendengarkan cerita kesuksesan orang atau cerita perjalanan hidupnya. Lantas gimana punya cerita perjalanan kalau kita tidak lewati jalur ceritanya, betul? Tahu gak maksudnya? Mana? Iya, hidup tuh berproses. Jadi kalau bapak dan ibu ada yang pernah gagal kawin, maksudnya kawin pertama oke, kawin kedua gagal, kawin ketiga gagal, kawin keempat gagal, kawin kelima gagal. Iya kan ada di RD yang sampai kawin ke-9. Benar, saya nggak bohong. Kawin yang pertama ijab sama anak yatim, tukar tambah suami berhasil. Kedua tukar tambah suami berhasil, sampai 9 kali tukar tambah. Sampai anak yatimnya sampai jengah, kawin lagi, kawin lagi. Tapi kan terkabul, dia udah yang ke-9. Dia udah ke-9, nanti mau yang ke-10. Nggak apa-apa lah. Mungkin bapak dan ibu nikah yang pertama kan, paling ngerasain paling banyak 2 alat kelamin kan. Kalau dia udah ngerasain 10 alat kelamin, nggak apa-apa. Ada yang gepeng, ada yang panjang, ada yang coklat, kayak cabai rawit. Ada yang kayak cabai rawit, kecil, masuk oblak. Nah maksud saya gini Pak, orang yang baca Quran tengah malam, apalagi dia tahajud tengah malam, pada saat orang tidur, tapi bapak bangun jam 00, bahkan senyum, bahkan mandi pagi, bahkan tahajud, bahkan baca Quran. Kalau ada yang gak suka sama bapak, cek deh, besok langsung mati Pak. Minimal dikasih waktu sampai 99 hari, dia gak tobat, mati. Kok gitu Ji? Ngurangin penduduk. Masa hidup sirik? Tau gak sirik? Apa artinya sirik? Tidak suka sama orang, nggak boleh. Kita sama orang mah harus pakai berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik. Jangan lihat orang sukses, kita nggak suka. Nggak taunya yang sukses itu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Dulu pada saat dia nggak suka sama orang, berhasil terus. Sekarang ketemu sialnya. Nah bapak coba praktekin itu. Daripada bapak, gimana ya Ji, gue naik pangkat dijegal, sakit nggak sembuh-sembuh. Apalah bapak dan ibu alasannya. Coba dipraktekin dulu ilmu RDI Pamungkas. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Jadi bapak dan ibu belum privat sama saya, tapi udah meraktekin itu dan ada yang terkabul. Saya pasti ajak privat biar bapak dan ibu bisa kaya raya, tajir melintir. Sekarang ini ngebet, Ji gue mau privat. Lu udah praktek ilmu gue belum? Belum. Minimal cal dalamnya dibalik dah. Udah. Siapa yang belum dibalik di ruangan sini? Belum dibalik? Balikin. Hah? Belum? Balik sekarang. Saya kasih 1 juta, balik sekarang. Kalau ibu baliknya di ruangan sini, saya kasih 100 juta. Mau gak? Hah? Itu yang belakang. Mana yang belum? Hah? Belum? Coba lihat. Jadi bapak dan ibu kalau bisa celana dalamnya dibalik. Apa sih Ji kelebihannya kalau celana dalam dibalik?
Minimal kalau kita tatap-tatapan sama orang yang pakai celana dalam nggak dibalik, bapak dan ibu langsung dikasih cash tunai. Ngerinya kan kalau bapak dan ibu nggak pakai celana dalam dibalik, yang ngajak ngomong juga nggak dibalik celana dalamnya, ibu nggak bakal dapat cash tunai, tapi dapatnya apa? Bon hutang tunai. Tahu gak bon hutang tunai? Tagihan. Kalau nggak dibayar disomasi lu. Jadi maunya saya coba pakai ilmu kearifan lokal. BH dibalik. Udah. Terus kalau pakai jilbab atau kerudung pakai ciputnya celana dalam. Sudah. Gitu. Terus kalau bapak dan ibu lagi nggak enak badan, batuk kayak tadi tuh batuk, coba pakai celana dalamnya diikat di leher. Supaya apa? Biar buat gantung diri lebih gampang. Mempercepat kematian. Gak lah, apa. Bapak dan ibu kalau nanti lihat, nanti mau dimasukin di TikTok sama Om Regi. Jadi tamu saya dari Magelang itu sakit jantungnya kambuh, kumat. Kalau orang anak kecil bilang kumat. Dokter udah angkat tangan, kepalanya udah mau pecah. Nah, dia praktekin ilmu RDAY kearifan lokal. Jadi celana dalamnya diikat di leher, celana dalam mamanya diikat di kepala. Itu sembuh total. Anak kecil baru SD kelas 4. Tepuk tangan dong. Orang Magelang. Besok kalau dia udah pulih udah fit, besok saya panggil kemari. Nah, mau saya, bapak dan ibu, apa sih keluhannya, penyakitnya? Diabetes, mandi jam 00. Asam urat, saraf kejepit, apa aja? Bangun jam 00. Asam lambung, bangun jam 00 mandi. Kalau asam lambung kan ada tambahan. Cari buah kelapa yang masih mentil, yang belum ada airnya. Apa namanya? Bluluk. Nah, yang jatuh boleh, yang masih di atas boleh. Ambil ganjil, taruh di panci, kasih air, dipanasin sampai mendidih, airnya diminum selama 9 hari. Nanti sembuh. Batu ginjal, batu empedu, pokoknya yang berbau batu apa? Saya nggak tahu. Mau batu upil, musuh upil bekerak. Ambil kelapa hijau, pangkas, kelapa hijau direbus sampai mendidih, angkat, pangkas, diminum airnya. Selama 9 hari, nanti nggak ada batunya. Bapak dan ibu yang sekarang hadir ini kan usianya udah di atas 40-an, ya kan? Kalau yang di bawah nggak apa-apa lah, sehat. Penyakitnya nggak jauh-jauh dari pengapuran, dengkulnya oplak, ya kan? Karena ibu dulu pada saat pengantin baru tiap hari ML mulu, jadi dengkulnya. Makanya ibu kalau bisa ML jangan tiap hari, bu, tiap detik. Oh iya. Nah, itu obatnya jangan disuntik oli. Kalau disuntik oli boleh, kalau yang punya duit 600.000. Pakai centong kayu aja dicentongin. Sembuh. Mana centongnya, Pak? Iya, nanti dikasih. Ya. Jadi bapak dan ibu paksain pakai dulu ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Ilmu nenek kita zaman dulu. Nenek kita, kakek kita dulu kalau ibu intip nenek kita punya utang nggak? Enggak punya utang. Kenapa lahir di cucunya atau di anaknya nih jadi pada punya utang? Apa penyebabnya kalau boleh tahu? Karena bangunnya setelah ayam berkokok. Harusnya bangunnya sebelum ayam berkokok. Kan kalau bangun sebelum ayam berkokok gak bakal punya utang. Kalau gue udah punya utang, ya dimajuin lagi dong. Bangunnya jam 00. Ini enggak.
Udah punya utang, ngikutin nenek kita bangunnya sebelum ember kokok. Nggak bisa dong. Kan udah punya utang. Naikin lagi ke atas jam 00. Nah, dulu nenek kita umurnya panjang. Kenapa lahir ke cucunya umurnya pada pendek? 60 tahun meninggal, 50 tahun meninggal, 40 tahun meninggal. Nah, coba bapak dan ibu paksain mandi pagi. Ji, kalau nggak kuat air dingin gimana Ji? Kan rumah gue di Cianjur, di puncak. Ya udah air hangat. Pokoknya mandi. Biar nggak sakit. Karena kalau ibu sakit, negara juga repot, Bu. Iya. Ini telepon dari BPJS, tolong dong Ji, suruh pada sehat semua. Bisa gak Bapak dan Ibu? Oke. Terakhir, mau jual rumah, mau jual kontrakan, mau kontrakannya ada isinya, mau nyekolahin anaknya. Saya nggak tahu apakah di IPB, apa di Akpol, apa di Akmil, atau Bapak pengen punya modal, pengen punya usaha sendiri. Nah, mau saya pakai ayatnya Allah, bisa gak? Apa tuh? Ucapan adalah doa. Nah, Bapak ngucap aja. Pasti punya modal, pasti punya modal, pasti punya modal. Terus aja dengan yakinnya tingkat dewa. Kalau ibu misalkan pengen jadi anggota DPR RI, pasti jadi anggota DPR RI tahun ini, pasti jadi anggota DPR RI tahun depan, tahun 2024 atau tahun 2023. Pasti jadi. Tapi ngucapnya sambil yakin. Kapan aja tuh Ji ngucapnya? Dari bangun tidur sampai mau tidur. Lagi di mobil. Ji, bisa gak kalau gue lagi ML ngucap? Itu bagus. Ini kan kebanyakan kan ibu-ibu kalau ML ngucapnya papa enak. Papa enak. Oh yes. Oh no. Bisa gak ganti ngucapnya? Bisa. Jadi bapak dan ibu, kalau ibu lagi di bawah sambil ngayun, jadi anggota DPR RI, jadi anggota DPR. Begitu. Ini enggak, papa enak, lagi gimana? Nah, ibu begitu. Bapak juga pengen punya modal, ngucap. Nah, mau saya Pak, coba praktekin ilmu kearifan lokal. Ucapan adalah doa. Satu. Kedua, ayatnya Allah lagi nih. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi bapak dan ibu harus prasangka baik bahwa modalnya itu dari Allah, bukan dari si A, bukan dari si B. Ini kan bapak dan ibu, wah kalau ini dibayar nih rumah, nanti uangnya lah, ntar jadi Tuhan kecil. Bisa gak yang itu jangan diucap? Bisa? Ya. Jadi bapak dan ibu pakai ayatnya Allah, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi bapak dan ibu harus prasangka baik bahwa nanti yang beli rumah kita Allah, wasilahnya siapa aja. Yang ngasih modal bapak Allah, nanti lewat siapa aja. Bisa? Harus yakin. Oke, bos yang mau nanya. Oh ya. Yang udah ditanya jangan ditanya lagi ya. Betul. Yuk. Dari ibu dulu. Manggilnya papa. Jangan manggilnya pak. Gimana itu caranya? Panggilnya papa. Aduh, gimana itu Pak? Pertanyaannya apa? Apa itu kontol setan itu? Apa Pertanyaan. namanya, Pak? Itu Ngomong. Pertanyaannya apa? Apa itu Pak? Apa itu kontol? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kontol. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Ya. kontol itu si Pertanyaannya Bapak itu apa? kontol. Kurang kenceng. Apa Kontol. tadi? Apa namanya itu Pak? Kurang kenceng. Kontol. Tuh. Yang kencang. Kontol tuh. Kenceng lagi. Emoh. Kenceng lagi. Enggak, itu apa namanya? Itu kontol. Apa Yang ya? kencang. Aku lupa mau nanya apa. Yang kencang. Kontol itu. Saya tanyanya Pak Yadi. Apa Tepuk namanya? tangan dong.
Ya, pertanyaannya apa? Supaya apa namanya kontol Allah Gusti Ngapura itu apa namanya hutang lunas gimana Pak Haji? Apa? Hutang lunas. Kan udah diajarin. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, nanti Allah yang lunasin. Wasilanya lewat mana aja. Tapi Ibu praktekin dulu. Kan tadi udah diajarin tuh. Iya, udah saya praktekin Pak Haji. Udah baca Quran 12 juz belum? Belum nyampe. Jadi Ibu baca apa? Apa namanya itu kontol? Apa itu apa? Itu apa namanya itu lupa. Jadi Ibu baca apa? Baca ngaji, baca Quran. Ini Pak Haji mungkin saya ini sepertinya tetangga saya, Ya. ya kan? Dia itu katanya kan dicantungin uang ya. Gimana coba Apa ceritain? namanya itu enggak cuma berdoa dengan karomahnya anak yatim. Apa itu namanya? RDAY. RDAY. Apa itu namanya? RDAY. Itulah ya Pak Haji ya. Itu ya alhamdulillah. Dari situ saya mendapatkan uang dari adik saya 5 juta. Tepuk tangan dong. Ibu meraktekin ilmu RDAY apa bisa dapat 5 juta? Celana dalam mama BH kebalik sama sholat tapi gak istiqomah sholatnya. Gitu, bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran tapi gak tuntas. Oke. Maksudnya apa kon? Kontol itu. Udah ya Pak Haji, minta doanya ya Pak. Ya, Mudah-mudahan boleh hutang praktekin saya- ya. Iya. Jadi Ibu udah terkabul 5 juta. Iya. Praktekin ilmu RDAY, Iya. celana dalam dibalik, BH dibalik. Ya tapi hutangnya belum lunas. Ya. Nanti Ibu mesti megang dulu, megang apa? Nggak punya kontolnya. Tepuk tangan. Itu Omelin. itu tuman itu ya. Apa namanya itulah. Udah ya Pak Haji ya. Jadi Ibu megang apa? Pegang kontol itu. Ya udah, Ibu paksain bangun jam 00, Iya, itu. senyum, mandi Senyum. pagi, Iya. baca Qurannya Baca paksain Quran. bertahap 12 juz. Iya. Bisa? Insya Allah. Jadi Bisa. Megang Kontol. Apa namanya itu? megang. Kontol itu Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Ya. Siap. Praktekin ya. kontol, Ya. Megang. Kontol. Ya, terkabul ya. Yuk, Bapak. Pertanyaannya apa? Iya, Ndar. Yuk, pertanyaan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Muji dari Demak, Jawa Tengah. Cuma satu pertanyaan, Pak. Saya mau tanya, saya kan punya adik keponakan. Punya adik, keponakan. Kerja jadi pemborong bangunan itu udah 3 tahunan, uangnya nggak cair semua. Orangnya Uangnya nggak cair. uangnya nggak cair. Nah. Pertanyaannya, Saya mau amalin ilmu RDAY yang bagus tuh yang mana, Pak? Yang untuk yang sarannya, tidak Bapak. ada tandingannya ilmu pamungkas RDAY adalah yang 3. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, dan sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Apalagi bisa Bapak dan Ibu bangun tengah malam, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Wow. Bapak dan Ibu, besok hari Kamis malam Jumat tahun yang lalu kita lakukan ini. Kita bikin Maulid Nabi. Dah, jadi pada ijab. Nah, Bapak dan Ibu kalau memang nggak bisa hadir, Bapak dan Ibu japri aja hajatnya apa. Nah, nanti diijabin. Nah, Bapak tinggalnya di mana? Di Demak, Pak. Hah? Demak. Bisa gak jangan pulang, besok ikut ijab Kamis malam Jumat. Biasanya manjur 100%. Bisa, Pak. Ya, jadi Kamis malam Jumat kita muliakan anak yatim. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada hajat, ekstrim gak hajatnya? Ekstrim ji. Paksain besok kita ikut sedekah
Maulid Nabi 1 juta. Ijab, paksain. Nah kalau bapak dan ibu bisa, yang rumahnya dekat ikut di sini Kamis malam Jumat, habis maghrib kita ijab. Nanti anak yatim sekitar 500 yang ngaminin. Maunya saya besok Kamis malam Jumat, paksain kalau hajatnya ekstrim, sedekah ekstrim 1 juta. Bapak dan ibu maunya saya 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Jangan 1 sedekah 2 hajat, 1 aja. Apa tuh? Tajir melintir. Kaya raya tajir melintir. Jangan buat utang lunas. Nanti udah lunas Utang lagi. utang lagi. Janganlah. Nah, Bapak besok ijapin aja buat adik keponakannya. Ya, Haji ya. Cairnya Itu berapa? kan, Pengen cair berapa? Uangnya itu keseluruhan total ada 540 juta. Ya udah kan besok anaknya yatim ada 500. Pas dah. Satu anak Itu dibebani medianya 1 juta. cuman modal foto Pak, nggak ada kontak untuk di telepon atau enggak ada Pak. Nggak apa-apa, Barang juga semua. nggak apa-apa, Ya, nggak siap, Pak, apa-apa. siap, Pak. Kalau Bapak mau lagi pakai ilmu karipan lokal buat Bapak dan Ibu, tulis namanya, hajatnya apa, bungkus pakai, ya, masukin ke dalam botol, simpen di freezer, gitu. Atau kalau memang nggak punya freezer, gantinya, Gitu Pak. iya. Saya nggak berani ngomong. Saya yang melakukan nggak apa ya Pak? Hah? Yang melakukan saya enggak apa-apa. Kamu aja yang praktekin, jangan adik ipar kamu, kan kamu yang hadir. Iya Pak. Kamu Karena yang dia penting. mengeluh Pak, minta tolong saya yang Udah ngurusin kamu aja ngerjain, mumpung punya kamu kan gede. Manjur. Lama gak kepake Pak. Lama. Lama. Gua ada betina di bawah 5. Kembang ABB. Yang tadi juga nggak ada pasangan nih. 3 tahun kosong. Mau gak? Mau gak? Gede. Mau yang kecil aja ya. Nah, makasih Pak. Praktekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ibu apa pertanyaannya? Yang ngomong dia. Pertanyaan apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nia dari Garut, alhamdulillah. Nia dari Garut. Iya. Tepuk tangan dong dari Garut. Pertanyaannya apa Nia? Saya sudah mengamalin, alhamdulillah sudah mengamalin 1 bulan. Semua Meraktekin ilmu RDI apa 1 bulan Nia? mulai dari mandi, terus Bangunnya jam berapa? jam 00. Oke, senyum gak 41 kali? Senyum. Sekali senyum 20 detik gak? 2 detik, 20 detik ya. 1 kali senyum 20 Iya, detik. iya, iya. Selama 41 kali. Iya. Mandi. Mandi ya. Terus? Pakai daun pandan. Tahajud ya. Kalau ngaji belum sampai 12 karena saya suka ikut ijab yang di live kan. Oh iya, Bapak dan gitu. Ibu, tamu saya yang utangnya 270 miliar lunas, dia tidak datang ke RDAY tiap hari enggak, tapi dia ikut ijab live Iya. di tahajud anak yatim. Iya. Coba Bapak dan Ibu kalau lagi nggak hadir, kalau nggak hadir ya, coba ijabnya live. Ibu apa hajatnya? Entar anak yatim amin. Doanya pesawat, amin anak yatim roket. Sedekahnya bahan bakar. Bisa? Pak Haji, kan aku malam ngantuk. Lah kan sekarang kita lagi hajat ekstrim. Ya udah dipantau aja, kita ikut ijab. Begitu. Kalau memang nggak bisa datang, kalau bisa datang ya langsung. Lebih manjur lagi. Pertanyaan apa Ibu? Ya sama pengen lunas amanah. Ya lunas itu utang. tadi, Iya. Ibu paksain bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Ibu. Iya. Gimana Allah bikin takjub Ibu? Ibu belum bikin takjub Allah. Salah satunya apa sih Ji bikin takjub Allah? Salah satunya tidak punya sifat 18. Iya, betul. Bapak dan Ibu masih punya sifat 18 gak? Iya, masih. Nah kalau bisa jangan. Iya. Salah satunya apa sih? Mikir. Seringnya mikir ya. Komen, jengkel, Cemburuan.